Kasus DNA Pro yang hingga kini terus menimbulkan banyaknya publik figur yang turut terseret dan terlibat dalam kasus tersebut, saat ini kembali memunculkan dua nama yang merupakan seorang penyanyi-penyanyi ternama, yakni Rosa dan Yosi, personel grup band Project Pop, yang dikabarkan akan segera diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus DNA Pro yang sudah menimbulkan banyaknya korban. Dan dalam konferensi pers yang digelar oleh pihak kepolisian, Kombes Pol Gatot Reply Handoko pun menegaskan akan melakukan pemeriksaan pada keduanya dalam waktu dekat. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap pihak kepolisian terkait keterlibatan dua nama baru, yakni Rosa dan Yosi, dalam kasus DNA Pro? Kemudian dapat kami sampaikan juga update terkait kasus platform DNA Pro. Kami dapat sampaikan terkait penerbitan red notice oleh penyidik sudah dilakukan dengan melakukan pengiriman surat ke Div Ubinter Polri untuk dimintakan penerbitannya ke Interpol. Adapun surat permintaan juga dilengkapi dengan data perlintasan dari Dirjen Imigrasi bahwa ketiga tersangka DPO, yaitu inisialnya DJ, kemudian DA, dan FE, yang diduga bepergian keluar Indonesia. Penyidik juga telah melakukan aset tracing dengan melakukan follow of money berupa analisa rekening-rekening yang mencurigakan dan juga melakukan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tambahan para tersangka untuk melengkapi berkas. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media saya rangkum, itu memang saya tanyakan ke penyidik, ada beberapa yang kita diminta untuk sabar menunggu. Nanti akan diupdate. Seperti contohnya, hari ini kan rencananya ada pemanggilan beberapa publik figur. Tapi ada beberapa konfirmasi ternyata minta berubah jadwal. Ada yang rencananya besok, dan ada yang jelas minggu ini ada beberapa publik figur yang akan dimintakan keterangan. Termasuk ada nama yang kemarin belum disampaikan, inisialnya R. Rencananya harus hari ini. Update terbaru ini kami baru dapat dari penyidik. Jadi untuk hari Rabu rencananya tanggal 20 April itu inisialnya RB dan LK. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 rencananya BS yang akan dimintai keterangan, dan satu lagi Y yang merupakan salah satu personil band ya, terus Jumat 22 April itu inisialnya N, jadi yang kemarin banyak perubahan. Jadi satu minggu ini ke depan ada 5 publik figur yang nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik. Belum. Kemarin kan rencananya minggu ini kan, tapi ada update terbaru dari penyidik tadi barusan dikirim. Itu yang minggu ini ada 5 itu ya. Siapa tuh? Itu tadi. R. Nah itu penyanyi R. RB. Y itu siapa? LK, BS, Y, ya. YP apa ya Pak? Y aja Y. Y siapa Pak? Y siapa Pak? Ya dari personil Project Pop. Satu personil band. Pak tapi katanya Pak, ini yang diupdate yang baru kita update. itu bukan band Pak, baru. Lu minggu berikutnya. Ya, tinggal nanti dia menyampaikan di depan penyidik aja apa yang
sudah pernah dilakukan oleh dia, bagaimana ceritanya dia sudah menerima atau bagaimana hubungannya, itu kan nanti dari teknis penyidikan, jadi nggak bisa kita sampaikan, kita menunggu aja. Selain terkait kasus DNA Pro yang kembali melibatkan dua nama baru yang berasal dari public figure, kini pihak kepolisian pun juga memberikan update terkait kelanjutan pemeriksaan kekasih Indra Kents, yakni Vanessa Hong, yang baru-baru ini telah resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus platform Binomo. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Kombes Pol Gatot Reply Handoko selaku pihak kepolisian pun juga memberikan kejelasan mengenai kelanjutan kasus platform Quotex yang hingga sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan yang intensif terkait kasus yang melibatkan Crazy Rich Doni Salmanan sebagai pelakunya. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kelanjutan kasus yang dialami oleh dua Crazy Rich tersebut? Terkait platform Binomo, seperti yang telah disampaikan dalam surat penundaan pemeriksaan sebelumnya, bahwasanya pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 pukul 15.00 tersangka kasus Binomo atas nama inisial VK dan RP datang memenuhi panggilan penyidik, dan saat ini masih berlangsung pengambilan keterangan terhadap kedua tersangka terkait aliran dana hasil kejahatan IK, ya, kejahatan dilakukan oleh tersangka IK yang ada di dalam beberapa rekeningnya. Sedangkan untuk tersangka atas nama NK jadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Dapat kami sampaikan update terkait kasus DS atau platform Quotex. Adapun perkembangan yang dapat disampaikan, yang pertama adalah berkas perkara atas nama tersangka DMT alias DS oleh penyidik telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung atau tahap pertama pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022. Kemudian total saksi yang telah diperiksa sebanyak 64 orang dengan total ahli sebanyak 10 orang. Update uang dan barang sitaan terakhir, yang pertama adalah 17 Maret 2022 dari saudara MAJ alias AH, satu buah tas pria merek Christian Dior. Kemudian tanggal 22 Maret 2022 dari saudara MR alias RB, 100 lembar uang tunai 100 ribuan senilai 10 juta. Kemudian yang ketiga tanggal 25 Maret 2022 dari tersangka DMT alias DS, uang tunai sebesar 1 miliar. Yang keempat tanggal 25 Maret 2022 dari saudara DB dan atau dari Jabar Quick Response, ini paguyuban atau kelompok, yaitu 7.500 lembar uang tunai 100 ribuan senilai 750 juta dan 600 lembar uang tunai 50 ribuan senilai 300 juta. Tanggal 28 Maret 2022 dari saudara RO alias RA
uang tunai sebesar 950 juta. Terhadap tersangka lainnya yang diduga terkait dengan tersangka DMT alias DS sedang dilakukan penyelidikan intensif. Ini di luar yang udah di situ ya? Yang 3 miliar, ada juga uangnya, uang tunai. Ya, ada uang tunai. Ini uang tunai semua, ada tas, ini yang terakhir. Ya. Kalau yang lainnya kan udah kendaraan-kendaraan yang disita dengan berapa unit rumah. Ya, kerugiannya Ada tambahan untuk kerugian korban disebutkan nggak? belum ada. Ini ambil Masih data yang lama ya, Dok ya? data yang lama, masih data lama.